Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan kami bahas yaitu pembahasan bab 1 latihan 3 halaman 10 buku ESPS Matematika kelas 5. Oke. Bisa sambil kalian membawa buku kalian masing-masing ya, yaitu buku ESPS, tepatnya halaman 10 di latihan 3 nomor 1 ya. Mula-mula sebuah akuarium berisi air 1/6 bagian. Lalu akuarium tersebut diisi lagi air hingga mencapai 5/6 bagian. Jadi yang pertama ya, air itu diisi sebanyak 1/6 bagian. Yang ditanyakan adalah berapa bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium tersebut. Ini kita bahas mula-mula ya. Ini ibaratkan adalah akuarium. Mula-mula sebuah akuarium itu berisi 1/6. Mula-mula berisi 1/6 ini ya, yang bawah. Kita gambar akuarium. Mula-mula berisi 1/6, lalu diisi lagi hingga mencapai 5/6. Jadi keseluruhan dari akuarium tersebut adalah 5/6. Ya. Untuk cara mengerjakannya yaitu mula-mula yaitu 1/6 dengan keseluruhan yaitu 5/6. 5/6 dikurangi 1/6, di mana 5/6 ini adalah jumlah keseluruhan dikurangi jumlah mula-mula. 5/6 dikurangi 1/6 sama dengan 4/6. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Untuk penyebutnya tetap ya, yaitu 6. 4/6 bisa kita sederhanakan lagi ya. Bisa kita bagi 2 masing-masing ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2 dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi, air yang ditambahkan ke dalam akuarium tersebut yaitu 2/3 bagian. Selesai untuk yang nomor 1. Berikutnya nomor 2. Ibu membeli 1 kantong santan. Lalu santan tersebut digunakan untuk memasak sebanyak 4/7 bagian. Berapa bagian sisa santan yang dimiliki ibu? Ya. Jadi 1 kantong santan. Misalkan ini adalah 1 kantong ya, 1 kantong santan yaitu 1 ya, 1 kantong. Lalu santan tersebut digunakan, berarti dikurangi ya. Awalnya 1, digunakan ibu sebanyak 4/7 bagian. Jadi 1 dikurangi 4/7 sama dengan 1 di sini adalah bilangan bulat. Bisa kalian gunakan angka berapa saja, yang penting hasilnya adalah 1. Misal 5/5 juga tetap 1 ya. 5 dibagi 5 kan 1. Berhubung di sini 7 ya. Penyebutnya 7, untuk mempermudah menghitung, kita gunakan 7/7 ya. Bilangan bulatnya adalah 1. 7 dibagi 7 sama dengan 1 ya, tetap ya. 7/7 dikurangi 4/7 sama dengan 3/7. 3 dari 7 dikurangi 4. Jadi, bagian sisa santan yang dimiliki ibu yaitu sebanyak 3/7 bagian. Atau sisa santan yang dimiliki ibu sebanyak 3/7 bagian. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Saat pulang dari kantor, ayah membeli 2,5 kg salak dan 1,75 kg jeruk. Berapa kilogram berat seluruh buah yang dibeli ayah? Jadi awalnya ayah itu membeli salak, lalu membeli lagi yaitu jeruk. Jadi dijumlahkan ya, dijumlahkan berarti ditambah. Oke. Kita bahas di sini nomor 3. 2,5 ya, tadi kan 2,5 ini kan salak. 2,5 kilogram dan 1,7 kilogram karena satuannya sama-sama kilo, jadi tidak perlu kita rubah satuannya ya, jadi langsung saja 1/2 ditambah 1,75 sama dengan ya 2,5. Ini saya gunakan cara desimal ditambah desimal. Namun tidak harus menggunakan cara ini ya. Boleh kalian menggunakan cara misalkan kalian jadikan kepecahan kedua-duanya juga boleh
ya. Cara boleh yang lain, yang penting hasilnya tetap sama ya. 2/1/2 ya. Setengah di sini atau 1/2 itu kan sama dengan setengah ya, atau 0,5. 0,5 ditambah 2 sama dengan 2,5. Jadi asal usul 2,5 ini adalah dari 2/1/2. Ya. Jadi 2/1/2 itu sama dengan 2,5 ditambahkan 1,5. Maka kita susun ya, kita jumlahkan dengan cara bersusun. 2,5 ditambah 1,75 sama dengan 4,25. Jadi berat seluruh buah yang dibeli ayah sama dengan 4,25 kg. Oke. Berikutnya nomor 4, sebuah bak mandi mula-mula terisi air 3/4 bagian. Setelah Arif menggunakannya untuk mandi, air di dalam bak tersisa 40%. Nah, berapa bagian air yang digunakan Arif untuk mandi? Mula-mula ya, ibaratnya ini adalah bak mandi. Mula-mula bak mandi tersebut isinya 3/4. Nah, setelah dipakai mandi, ya dipakai mandi oleh Arif tadi ya, yaitu sisanya adalah 40%. Nah, 40% jika ditulis dalam pecahan menjadi 40/100, karena persen artinya adalah per 100. Sehingga ketemu seperti ini. Kita tulis 3/4 dikurangi 8/20. Dari mana 8/20? Ini dari penyederhanaan 40/100. Di mana 40 ini kita bagikan 5 dan yang 100 juga kita bagikan 5. Maka 40 dibagi 5 sama dengan 8 dan 100 dibagi 5 sama dengan 20. Oke ya. Kita lanjutkan. Sama dengan 15/20 dikurangi 8/20. Sama dengan 15 dikurangi 8 sama dengan 7/20. Jadi, ya, air yang digunakan Arif untuk mandi yaitu sebanyak 7/20 bagian. Oke. Berikutnya, nomor 5. Untuk kegiatan pramuka, Andi membawa 1/3/4 meter tongkat kayu. Ya. Saya ulang, Andi membawa 1/3/4 meter tongkat kayu. Sedangkan Bayu membawa tongkat kayu 2,25 meter lebih panjang. Ya, ini perlu digarisbawahi ya. Lebih panjang dari tongkat kayu milik Andi. Nah, jadi di sini tongkatnya Bayu lebih panjang dibanding tongkatnya si Andi. Pertanyaannya atau yang ditanyakan adalah berapa meter panjang tongkat kayu milik Andi dan Bayu? Di sini kita tuliskan milik Andi dulu. Andi yaitu 1,75 meter, sedangkan Bayu ya, tadi diketahui 2,25 plus 1,75. Kenapa? Karena tongkat milik Bayu tadi lebih panjang. Sama dengan 2,25 ditambah 1,75. Jadi tongkatnya Bayu kita jumlahkan terlebih dahulu ya. 2,25 ditambah 1,75 sama dengan 4 meter ya. Nah, di sini Andi, kenapa kok dituliskan 1,75? Ini untuk mempermudahkan. Jadi kita jadikan desimal. Padahal di sini tadi Andi membawa 1/3/4 ya. Nah, ini 3/4 di sini artinya sama dengan ya 0,75. Bisa kalian lihat di sebelah yang kanan ini ya. Ambil mudahnya saja, ya, bisa dihafal. 1/2 atau setengah itu sama dengan 0,5. Pecahannya setengah atau 1/2 itu desimalnya adalah 0,5. Sedangkan 1/4 atau 1/4 itu sama dengan 0,25. Kalau 3/4 sama dengan 0,75. Maka di sini tadi saya tuliskan 1,75 adalah berasal dari 1/3/4. 3/4 sama dengan 0,75 ditambahkan 1.
sama dengan 1,75. Kalau 1/5 sama dengan 0,2. Ini perlu kalian ingat-ingat ya. Jadi tongkat kayu milik Andi dan Bayu sama dengan 1,75 ya. Yang milik Andi kan 1,75 ditambah tongkatnya Bayu yaitu 4. Dengan satuan yang sama yaitu meter, jadi tidak perlu dirubah lagi ya. Maka hasilnya adalah 5,75 meter. Ya. Di sini 1,75 ditambah 4 sama dengan 5,75 meter. Jadi tongkat Andi dan Bayu sama dengan 5,75 meter. Oke. Sekian dari saya. Jangan panik, tetap patuhi protokol kesehatan, rajin-rajinlah mencuci tangan, tetap menjaga jarak, tetap pakai masker ya di saat keluar rumah dan hindari kerumunan. Ingat pesan Ibu. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.